Meyakinkan ini memang penting karena banyak orang yang susah meyakinkan orang. Karena supaya kita itu bisa meyakinkan orang lain, orang tua tadi, maka kita harus jaga 3. Saya harus steril biar tidak hamil lagi. Bagaimana hukumnya? Bolehkah atau bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan. Kadang konfliknya bisa antar anak, bahkan sampai pada cucu. Nasanya orang yang konflik akhirnya putus silaturahmi, keluarga satu dengan yang lainnya saling bertengkar, saling. Bagaimana cara meyakinkan orang tua agar tidak melakukan hal-hal kejawen ketika menjelang pernikahan? Cukup? Cukup. Insya air, Ustaz. Baik, meyakinkan ini memang penting karena banyak orang yang susah meyakinkan orang karena tampilannya tidak meyakinkan, karena ilmunya juga tidak meyakinkan, karena caranya juga tidak meyakinkan. Oleh karena itu, yang utama pertama supaya kita itu bisa meyakinkan orang lain, orang tua tadi, maka kita harus jaga 3. Ilmu kita harus meyakinkan. Faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Ilmu kita harus bisa meyakinkan orang tua bahwa orang tua itu bisa meninggalkan amalan-amalan yang tadi. Kemudian yang kedua, tampilan kita juga harus meyakinkan, sopan, santun, elegan di dalam berbicara, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah cara kita juga, tutur kata kita, dan juga pilihan-pilihan bahasa kita itu bagus. Narasi yang kita pilih itu bagus. Nah, kemudian insya Allah dari situ orang tua akan mulai connect, ya, akan mulai paham. Dan memang yang tidak kalah pentingnya harus kita pahami, butuh waktu yang lama, butuh dialog yang cukup panjang, harus sabar, ya, tidak bisa sekali 2 kali, ya, karena suatu hal yang mustahil. Dia melakukan keburukan itu berpuluh-puluh tahun, kita akan hilangkan dalam waktu 1-2 tahun. Sementara merusak itu biasanya lebih cepat daripada memperbaiki. Kalau kerusakan ini sudah dibangun sekian puluh tahun, kita akan perbaiki dalam waktu sekian tahun, 1-2 tahun. Ini nampaknya sulit. Hatta kalau seandainya orang tua kita sadar pun, orang tua kita kembali kepada kebaikan pun, itu butuh perawatan terus, ya, butuh perawatan terus, ya, sehingga dia kita hantarkan pada pintu gerbang kehidupan yang baik, yang benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah secara kontinu dan istiqamah biidznillah. Oleh karena itu, modal yang pertama, kita harus punya penampilan yang meyakinkan, ilmu yang meyakinkan, tutur bahasa yang meyakinkan, cara yang meyakinkan. Insya Allah orang tua akan kena pelan-pelan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sumatera Selatan. 3 bulan yang lalu saya operasi pengangkatan janin di luar kandungan. Terus kata dokter, ibu kalau ibu hamil lagi sangat beresiko besar. Kata dokter, saya harus steril biar tidak hamil lagi. Bagaimana hukumnya? Bolehkah atau bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Di antara sekian sebab orang itu dibolehkan untuk melakukan sterilisasi adalah sering melakukan hamil di luar kandungan. Apalagi di sini dokter sudah memberikan penjelasan kepada ukhti fillah. Dasarnya di sini, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahli dzikrnya di sini adalah memang dokter. Cuma saya mohon untuk membuat satu perbandingan 2-3 beberapa dokter supaya kita punya second opinion,
punya semacam perbandingan yang cukup komprehensif, karena memutuskan sterilisasi itu perkara yang tidak mudah, perkara yang berat, karena di dalam Islam itu kecenderungannya tazawwajul wadudul walud. Rasulullah SAW mencintai umatnya itu banyak. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Saya bangga kepada kalian karena umat saya banyak di depan umat-umat lain. Oleh karena itu, sebab ibu melakukan sterilisasi itu sudah masuk ke dalam kategori boleh, cuma saya sarankan satu, melakukan second opinion ke beberapa dokter. Kemudian setelah itu musyawarah dengan suaminya, karena pada akhirnya di sini adalah ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Kalau pihak-pihak ini semuanya sudah menyarankan untuk sterilisasi atau di sana ada cara yang lebih aman, maka ibu lakukan. Bismillah, wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya, bagaimana sikap Ana terhadap adik Ana yang menunda-nunda pembagian harta warisan? Kami hanya 2 bersaudara. Adik Ana menunda karena ingin menjual rumah dengan harga tinggi di luar harga pasaran. Sedangkan rumah itu sudah banyak yang menawar sesuai dengan pasaran. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, perlu diketahui bahwa menunda-nunda pembagian waris itu berbahaya dan sangat krusial. Kenapa? Pertama, itu adalah tilka hududullah, adalah batasan Allah yang segera harus kita lakukan. Makanya ada perkara yang wajib disegerakan ketika mayat meninggal. Satu, diselesaikan tanggungannya. Kemudian yang kedua, diselenggarakan jenazahnya dari mulai dimandikan, dikafani, disolati, dikuburnya. Kemudian ketiganya, diselesaikan utang-utangnya. Yang keempatnya, dijalankan wasiatnya. Dan yang kelima adalah dibagi warisannya. Permasalahannya kadang-kadang kalau kita tunda, ahli waris yang ada ini nanti meninggal dunia, repot lagi. Kadang-kadang konfliknya bisa antar anak, bahkan sampai pada cucu, nasallallahu al-afiyah. Dan ini lebih berbahaya, karena pasti akan memutuskan silaturahmi. Makanya Rasulullah SAW betul mengatakan, iyyakum wasyuhha, waspadalah terhadap kikir, karena di sini akan menimbulkan kekikiran, karena menahan hak orang lain. Kikir itu kan menahan hak orang lain. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena syuh, kikir itu menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ya, istahallu, membikin maharim Allah, wasafaku dima'ahum, mereka menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengalirkan darah mereka. Betapa banyak orang yang konflik akhirnya putus silaturahmi, keluarga satu dengan yang lainnya saling bertengkar, saling bermusuhan karena warisan. Makanya sebaiknya segera dibagi dan aman, dan dibagi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan sesuai dengan adat, hukum nasional, hukum yang lainnya, tetapi hukum Islam. Kenapa pakai hukum Islam? Karena Allah lah yang paling patut memutuskan secara adil, dan putusan Allah pasti adil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, yang melegakan semua pihak. Adapun hukum buatan manusia pasti ada pincangnya, pasti ada cacatnya, pasti ada dievaluasi lagi, ya ada cacat sehingga ulangi lagi, dicek ulang. Beda dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, silakan melalui via telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana? Bapak Iskandar dari Lampung. Ya, silakan dengan Ustaz langsung. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya, ingin bertanya ini Pak Ustaz. Ya, silakan. Saya setiap melakukan sholat,
baca Fatihahnya selalu berulang-ulang Pak Ustaz. Siapa itu? Saya Pak Iskandar, Lampung. Ya, yang baca berulang-ulang siapa, Bapak? Saya Pak, saya kayak nggak khusyuk gitu. Fatihahnya itu nggak khusyuk gitu. Oh, diulang lagi. Ya diulang lagi dalam satu ini gitu, dalam satu rakaat berulang-ulang gitu. Jadi hukumnya bagaimana Pak? Kiatnya Pak? Oke. Syukran ya. Ya. Taib. Perlu diketahui tadi saya jelaskan, tidak ada kewajiban seorang musalli ketika sholat dalam satu rakaat itu hanya membaca sekali surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah seperti engkau melihat aku salat. Rasulullah praktek salat berkali-kali, berpuluh-puluh tahun tidak pernah membaca Al-Fatihah lebih daripada itu. Oleh karena itu para ulama menegaskan siapa yang membaca sengaja surat Al-Fatihah 2 kali bahkan 3 kali dalam satu rakaat, maka salatnya batal. Dan tadi saya simpulkan, saya kasih beberapa efek. Satu akan menimbulkan was-was, betul kan? Bapak makin sekarang mengulangi, makin tumbuh was-was, makin terus menganga. Nggak khusyuk dikit diulangi, nggak khusyuk dikit kok diulangi, nggak fokus dikit diulangi, bahkan nggak sekarang ini ada suatu lintasan diulangi. Sampai berapa kali, sampai berapa lama? Makanya was-was itu kita putus, kita pangkas dengan cukup membaca Fatihah sekali. Kalau kita kurang bisa khusyuk, latih kekhusyuan kita pada rakaat berikutnya. Kalau semua rakaat kurang khusyuk, maka pada salat berikutnya. Itu caranya. Bukan sekarang kita membaca Fatihah kurang khusyuk, kita ulangi, kurang fokus kita ulangi. Ini enggak benar, ya. Wallahu a'lam bishawab.